Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau bahas masih seputar tentang iOS 14, dimana untuk kalian iPhone user itu kan beberapa minggu yang lalu iOS 14 rilis, dan mungkin sebagian dari kalian sudah upgrade ke iOS 14 atau juga masih ada yang belum karena masih mau tanya kelebihan sama kekurangan iOS 14 itu apa gitu ya. Nah, banyak juga yang mengeluhkan setelah upgrade ke iOS 14 atau iOS 14 baterainya itu jadi lebih cepat boros gitu guys. Nah, di sini aku mau informasiin tips and trick agar baterai kalian gak cepat boros di iOS 14. Penasaran untuk videonya? Keep watching ya guys sampai selesai, dan jangan lupa di klik tombol subscribe, like, and comment. Happy watching! Kita ke tips yang pertama, dimana tips yang pertama itu adalah delete aplikasi yang nggak penting atau yang jarang terpakai, atau yang sama sekali mungkin nggak pernah dipakai dari kita download gitu ya. Karena kadang tuh banyak banget aplikasi-aplikasi yang sebetulnya kita nggak gunakan tapi kita download gitu, dan atau tidak terlalu penting kegunaan aplikasi tersebut. Nah, gue juga ada beberapa aplikasi yang gue download tapi nggak gue pakai. Jadi kita hapus aplikasinya, kita remove. Lalu ini stiker, kayaknya nggak penting juga ya buat stiker gitu. Oke. Untuk tips yang kedua yaitu iCloud backup setting. Jadi di iOS itu kan ada beberapa aplikasi yang otomatis langsung kita backupin gitu ya. Nah, ini bisa kita atur guys. Jadi kita nggak perlu di backup, tapi ini juga tergantung kalian juga sih, kalian mau di off atau tidak. Tapi kalau aku sendiri lebih baik di off kan gitu ya, karena aku nggak suka nge-backup juga sih, males gitu ya. Misalnya kalian langsung lagi ke setting, terus pilih profile kalian, lalu pilih iCloud, kalian ke bawah, di sini ada iCloud backup. Nah, di sini kalian on kan saja gitu ya. Setelah di off kan, jadi kita nggak secara otomatis. Jadi aku biasanya kalau misalnya memang mau backup, aku backup secara manually aja. Jadi lebih tahulah mana yang harus kita backup dan mana yang tidak gitu. Untuk tips yang ketiga yaitu using dark mode. Jadi menurut beberapa informasi, kita menggunakan dark mode itu juga mengefisiensikan baterai kita, jadi lebih meringankan gitu ya dari kinerja si powernya tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak dark mode itu ada beberapa warna, khususnya warna putih ini kan lebih cenderung lebih terang, jadi dia lebih memakan baterai banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dark mode, di sini warnanya hitam, jadi dia nggak terlalu banyak warna juga gitu. Itu aku searching beberapa, memang itu menyarankan untuk dark mode juga bisa menghemat baterai kalian. Untuk tips yang keempat yaitu LPM shortcut. Maksudnya adalah kita mengaktifkan fitur shortcut secara otomatis. Nah, di sini aku mengaktifkan mode otomatis untuk baterai. Jadi ketika bateraiku sudah di bawah 50%, dia akan otomatis pindah ke low power mode. Ini juga membantu agar baterai kalian tuh nggak boros gitu ya. Cara mengaktifkannya gimana? Kita lari ke menu shortcut. Oke, kalian pilih Create Personal Automation. Kita scroll down ke bawah, pilih battery level yang fall below 50%. Lalu next, add action, scripting, scroll down, terus pilih set low power mode, turn low power mode on, lalu next. Setelah next itu ask before runningnya kita nyalakan. Setelah itu kita pilih done. Nah, ini sudah otomatis, maka ketika baterai kita di bawah 50%, fitur low modenya itu otomatis akan aktif guys. Oke, untuk tips and trick yang kelima itu turn off Siri setting. Kalau misalnya memang fitur Siri-nya masih berguna buat kalian atau kalian masih sering gunakan, itu bisa, nggak perlu di nonaktifkan. Tapi kalau buat aku sendiri, karena aku juga jarang menggunakan Siri gitu ya, lebih ya udahlah kita langsung aja, nggak usah panggil Siri gitu ya, karena ribet. Nah, biasanya aku langsung nonaktifkan. Kita pilih ke menu setting. Setelah menu setting, lalu ada pilih Siri and Search. Nah, di fitur ini nanti kita kita nonaktifkan. Nah, sini kita perhatikan guys,
bisa guys while searching, lock screen, home screen, sharing, terus ini kalau misalnya memang perlu gitu ya. Nah, jadi kalau kita ini dinonaktifkan semua, itu juga memungkinkan untuk baterai kita tuh lebih awet karena dia tidak beroperasi di background aplikasi kita. Untuk tips yang keenam yaitu maintaining widget, dimana maintenance widget ini sendiri itu berguna banget guys, karena di iOS 14 ini tuh kan memang fitur terbarunya kita bisa nambahin widget gitu ya, jadi home screen kita bisa lebih bagus. Tapi ternyata itu banyak widget juga memperboros si baterai tersebut karena dia harus berjalan terus di background kita kan. Nah jadi kayak misalnya aku nih aku sebenarnya waktu itu nggak pakai gitu ya, tapi untuk mencontohkan misalnya ada beberapa widget seperti jam, notes, kalender, terus ada misalnya kayak cuaca gitu ya. Nah aku sendiri misal kayak ini kayak cuaca sama jam itu nggak terlalu dibutuhkan, ini biasa dihapus aja guys widgetnya. Lalu notes ini juga dihapus aja, jadi misalnya cuma kalender gitu ya. Tapi itu tergantung dari kalian. Ya usahakan fitur-fitur widgetnya itu yang kalian butuhkan saja kalian tampilkan di home screen kalian. Jadi widget yang banyak banget gitu ya, itu yang nggak perlu sebaiknya diurungkan saja. Oke, kita lanjut untuk tips and trick yang ketujuh yaitu background apps refresh, dimana untuk di iPhone sendiri itu aplikasi-aplikasi semuanya ini dia akan menjalankan refresh otomatis di belakang layar kita gitu ya maksudnya. Jadi misalnya kayak seperti ini guys, ini kan ada beberapa aplikasi yang aku buka gitu ya. Itu kalau misalnya kita nggak matikan seperti ini kan dia nggak otomatis akan nge-refresh terus nih. Ini lumayan banyak aplikasinya. Nah kita juga bisa menonaktifkan fitur refreshnya gitu. Jadi ketika kita buka baru dia akan nge-refresh gitu. Jadi kalau misalnya kita buka nggak perlu nge-refresh secara otomatis. Kalian bisa langsung ke menu setting, lalu kalian ke general. Setelah itu kalian pilih background apps refresh. Nah di sini background app refreshnya aku menggunakan WiFi. Jadi kalian bisa pilih ya WiFi dan mobile data atau off. Nah aku sengaja pakai WiFi, jadi ketika aku connect ke WiFi baru mereka akan merefresh secara otomatis. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan WiFi, aku enggak, karena kalau pakai mobile data juga sayang juga kan ya data kita. Dan ada beberapa aplikasi juga kalian bisa pilih nih, aplikasi mana aja sih yang mau kalian di refresh secara otomatis atau tidak. Jadi tergantung kebutuhan kalian guys, nggak semua aplikasi yang kita harus dirunningin di background apps tersebut. Ini juga akan memperlambat pengurangan baterai kalian. Oke, untuk tips and trick yang ke-8 yaitu sistem service. Jadi si sistem kita suka menjalankan hampir sama kayak background app refresh gitu ya. Jadi menjalankan di belakang layar juga. Nah di sini bisa untuk menghemat baterai juga kita bisa nonaktifkan. Kita lari ke menu setting, lalu kita pilih versi, lalu pilih location service. Nah di sini kan ada beberapa ya aplikasi kita menggunakan itu ketika menggunakan aja. Nah ini ada beberapa juga kita scroll dan ke bawah ke sistem service guys. Di sini juga banyak banget nih. Aku biasanya dimatikan yang untuk product improvement kayak iPhone Analytics-nya, terus popular near me, sama routing and traffic itu kan nggak penting ya. Itu bisa kita matikan. Ini juga akan mengoptimalisasikan baterai kalian. Oke, untuk tips and trick yang terakhir atau yang ke-9 yaitu menu App Store. Jadi beberapa aplikasi kadang juga bisa secara otomatis mengupdate atau download gitu ya. Jadi kita pilih ke menu setting, lalu kalian pilih App Store. Nah di sini kayak automatic download, aplikasi update. Jadi kita matikan aja guys. Jadi kadang saya juga aku cuma pengen tahu gitu ya, misalnya ada aplikasi yang update-nya itu di bagian mana sih? Kalau secara otomatis kan kita jadi nggak tahu nih aplikasi itu yang update yang mana. Terus automatic download itu juga sama, saran aku lebih baik dimatikan saja. Jadi kalau misalnya lebih dari 200 MB itu dia akan bertanya dulu ya harus connect ke WiFi atau enggak kayak gitu. So far sih itu guys. Jadi itulah beberapa tips and trick untuk agar baterai kalian nggak cepat boros di iOS 14. Selamat mencoba dan semoga membantu.
Thank you banget guys semuanya yang udah watching sampai selesai. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like and comment. Gue Lutfi Haidir, ditunggu untuk video selanjutnya. See you, bye-bye.